Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diana Kolbi yang dirahmati Allah, dikutip dari sumber Gus Bahauddin, mengapa 4 imam mazhab tidak menggunakan hadis Sahih Bukhari Muslim? Penjelasan ini sangat menarik dan harus disimak hingga selesai agar tidak gagal faham dan tersesat. Untuk menambah wawasan keislaman kita agar tidak terbodohi kaum yang mengaku paling sesuai Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan seorang ulama fikih adalah seperti seorang dokter, dan ulama hadis adalah seperti seorang apoteker. Sangat penting mengetahui tahun kelahiran mereka. Jangan lupa bagikan jika dirasa bermanfaat. Kenapa para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak menggunakan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang katanya merupakan 2 kitab hadis tersahih? Untuk mengetahui jawabannya, kita mesti paham sejarah dan biografi tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, ada Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Ada Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah. Dan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 1604 Hijriah. Sementara itu, Imam Bukhari lahir pada tahun 196 Hijriah. Selanjutnya, ada Imam Muslim yang lahir pada tahun 202 Hijriah. Ada Imam Daud yang lahir pada tahun 202 Hijriah. Dan Imam An-Nasa'i lahir tahun 215 Hijriah. Yang artinya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi sudah ada 116 tahun sebelum Imam Bukhari lahir, dan Imam Malik sudah ada 103 tahun sebelum Imam Bukhari lahir. Lalu ada pertanyaan, apakah hadis para imam mazhab lebih lemah dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Jawabannya, justru sebaliknya. Hadis-hadis para imam mazhab lebih kuat dari hadis-hadis para imam hadis, karena para imam mazhab hidup lebih awal daripada imam-imam hadis. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian kurun sesudahnya atau sahabat, dan kemudian yang sesudahnya atau tabi'in. Hadis riwayat Bukhari nomor 2652 dan Muslim nomor 2533. Jadi kalau ada manusia zaman sekarang yang mengklaim dirinya sebagai ahli hadis, lalu menghakimi bahwa pendapat imam-imam mazhab adalah salah dengan menggunakan alat ukur hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka boleh dibilang orang itu tidak paham ilmu fikih dan ajaran Islam. Sekali lagi, orang tersebut tidak paham ilmu fikih dan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi, meskipun menurut hadis Sahih Bukhari misalnya bahwa cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini dan begitu, berbeda dengan cara sholatnya imam mazhab, sadarilah oleh kita bahwa para imam mazhab itu seperti Imam Malik melihat langsung cara sahabat puluhan ribu anak-anak sahabat Nabi di Madinah. Anak-anak sahabat Nabi ini belajar langsung kepada sahabat Nabi yang menjadi bapak mereka. Jadi jelas
hadisnya lebih kuat ketimbang 2 atau 3 hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari 100 tahun kemudian. Bahkan Imam Abu Hanifah bukan hanya melihat puluhan ribu anak-anak para sahabat, melainkan beliau telah berjumpa langsung dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari dan Imam Muslim, meski termasuk pakar hadis paling populer, mereka tetap bermadzhab. Mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Berikut di antara para imam hadis yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam Turmuzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Tobari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam An-Nawawi. Lalu ada Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, dan Imam Az-Zahabi. Lalu yang terakhir adalah Imam Al-Hakim. Lalu ada yang bertanya, loh, apa kita tidak boleh mengikuti hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya? Ya, tentu boleh, tetapi bukan sebagai landasan hukum yang utama, melainkan hanya sebagai pelengkap. Jika ada hadis yang bertentangan dengan ajaran imam mazhab, maka yang kita pakai adalah ajaran imam mazhab, bukan hadis tersebut. Kenapa seperti itu? Karena para imam hadis itu 95% mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kenapa para imam hadis mengikuti para imam mazhab? Karena keilmuan mereka masih jauh di bawah para imam mazhab. Cukup banyak orang awam yang tersesat karena mendapat informasi yang sengaja disesatkan oleh kalangan Wahabi dan kalangan tertentu. Menurut kelompok tersebut, imam mazhab yang 4 itu kerjaannya cuma merusak agama dan menambah-nambahi seenaknya. Itulah fitnah kaum akhir zaman terhadap ulama salafus solihin yang asli. Imam mazhab itu sebenarnya lebih paham tentang hadis dibanding imam hadis sendiri. Apa buktinya? Tidak ada imam hadis yang berijtihad sendiri. Mereka semua bermazhab. Apa kita berani menyalahkan imam hadis karena mereka bermazhab? Atau beranikah kita mengatakan imam hadis telah berbuat kesalahan karena bermazhab kepada orang yang tidak paham sumber Al-Quran dan hadis? Imam Ahmad bin Hanbal berkata, untuk menjadi seorang mujtahid atau ahli ijtihad ilmu, selain harus hafal Al-Quran, juga harus menguasai minimal 500.000 hadis. Sedangkan hadis sahih yang dibukukan Imam Bukhari cuma 7 ribuan, sementara Imam Muslim cuma 9 ribuan. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu selain hafal Al-Quran beserta tafsir dan asbabun nuzulnya, juga hafal ratusan ribu hadis plus ashabul wurudnya, serta menguasai berbagai cabang keilmuan Islam. Itulah kenapa imam hadis pun bermadzhab, tidak berijtihad dengan hadisnya sendiri. Lihatlah pengelabuan, penyesatan, dan pembodohan yang terstruktur, sistematis, dan masif ini. Masihkah kita mau diam? Ayo, ngaji kepada ulama-ulama yang sebenarnya, yang mempunyai mazhab, yang mempunyai guru, yang mempunyai sanad keilmuannya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengaji kepada ustadz-ustadz Wahabi yang so alim, padahal ilmunya sangat minim dan bodoh. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.